Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap para habaib, anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus para syibanuna, para orang tua kami Al-Habib Hasan dan Habib Abu Bakar Al-Attas, semoga mereka berdua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahi mereka, dan dengan keberkahan mereka Allah berkahi dunia dan akhirat kita. Khusus kepada guru kita bersama, seorang saudara, seorang guru, seorang pendidik, Fadilatul Habib Muhammad bin Mustafa, mata'an Allah bituli hayatihi asyarifah. Semoga Allah muliakan beliau, Allah berikan kemanfaatan yang besar pada diri beliau terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, dan teristimewanya kepada santri didikan beliau semuanya. Kita hadir di dalam pembukaan majlis sekaligus halal bil halal yang disertai dengan bukti bakti seorang anak menghaulkan ayahanda tercintanya. Kita sudah ditempah kurang lebih 3 bulan, mendekati 4 bulan lamanya, dengan fenomena yang terjadi di alam dunia ini. Kita telah melaksanakan segala bentuk syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segala protokol kesehatan, dari segala bentuk ikhtiar, bentuk ijtihad kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jalan terbaik untuk kesehatan kita. Sehat untuk bisa menghamba kepada Allah, sehat untuk bisa sujud kepada Allah, sehat untuk bisa membaca firman-firman Allah, sehat untuk bisa bersalawat dan bersalam kepada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya telah kita lakukan. Ma madha qad madha, yang berlalu telah berlalu. Maka saat ini dibukakan majlis Nurul Qulub di tengah masyarakat Islam Kota Tegal secara khususnya, agar kita semuanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk yang ada pada diri kita, mulai dari problematika virus pandemik yang menyebar, problematika fitnah ekonomi yang terus menurun, problematika peradaban, adat, ketimuran dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang terus semakin terkuras, lalu fenomena dari segala bentuk satu fitnah dengan fitnah yang lain yang menggerogoti akidah kita, yang menggerogoti syariat kita, yang menggerogoti budaya kita, yang menggerogoti negara kita, yang menggerogoti bangsa kita. Saat ini kita harus kembali kepada makhluk yang tunggal, makhluk satu-satunya yang jikalau kita bertawassul kepadanya Allah tidak akan menolaknya, makhluk yang selalu kalau kita mengucapkan salawat dan salam kepadanya Allah akan merahmati kita, makhluk yang selalu kita harapkan syafaatnya, makhluk yang siapapun memujinya ibadah, makhluk yang siapapun berhubungan dengannya ibadah, makhluk yang kita harapkan pelukan kasih sayangnya Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin, saat inilah waktunya rasa rindu kita duduk di taman surganya Allah. Saat inilah waktunya kerinduan, rasa kangen kita, haus dan laparnya roh kita, haus dan laparnya dari segala bentuk batin kita. Mari kita kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya babullah, sebaik-baiknya pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan pembukaan majlis Nurul Qulub ini segala bentuk rahasia kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicurahkan untuk umat Islam secara keseluruhannya. Ingkan apabila fitnah yang menyebar di tengah umat Islam ini murni datang daripada mara bahaya dan musibah yang Allah turunkan, mudah-mudahan Allah angkat. Dan jikalau fitnah yang menyebar ini adalah sebuah hoax, fenomena yang terjadi dari segelintir makhluk, mudah-mudahan Allah musnahkan musuh-musuh Islam, Allah hancurkan jumlah mereka, Allah sedikitkan pasukan mereka, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin wa ya Akramal Akramin. Hadirin,
hari ini, malam hari ini kita menyaksikan dan sudah kita dengarkan bagaimana sambutan seorang yang mengenal Sahibul Haul Al-Habib Mustafa bin Alwi bin Muhammad bin Hadun Al-Attas, seorang Habib yang adib, Habib yang beradab, Habib mutawadhi, Habib yang tawadhu, Habib nafi, seorang Habib yang bermanfaat, Habibul Barakah, seorang Habib yang penuh dengan keberkahannya, yang hari ini, malam hari ini haul kelimahnya telah tampak pada diri anak beliau Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Alwi bin Muhammad bin Hadun Al-Attas, bagaimana beliau belajar dan terus berusaha menjadikan diri beliau masuk ke dalam golongan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sungguh hadirin, berbakti kepada orang tua adalah jalan tol terbaik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol tercepat untuk sampai kepada Nabi Muhammad adalah bakti kepada orang tua. Itulah yang diajarkan oleh Allah dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah berfirman ketika menentukan daripada bentuk wahyunya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan menjadi ketetapan, menjadi ketentuan Allah agar kalian umat manusia tidak menyembah hanya kepada Allah dan kepada orang tua untuk berbuat baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita. Allah yang mewasiatkan, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para wali, bukan para habib, langsung daripada lisanul Quran. Rabbunallah Subhanahu wa taala, Allah yang berwahyu. Dalam wahyunya Allah mengatakan wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini wasiat dari Allah agar kita berbuat baik kepada orang tua kita dan jangan sampai kita keliru kepada orang tua kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda dalam nasihat indahnya. Beliau mengatakan waladul bar la yadkhulun nar wa waladul ak la yadkhulul jannah. Nabi Muhammad menasihati kita dengan mengatakan anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti tidak masuk neraka. Anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti tidak masuk neraka. Dan juga sebaliknya dari lisan Nabi Muhammad, waladul aq la yadkhulul jannah. Maka sebaliknya anak yang durjana, anak yang durhaga kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan ketika ada seorang anak datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bercerita seorang anak ini kepada Rasul, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izinku. Ayahku mengambil hartaku tanpa izinku. Maka Rasulullah memanggil ayahnya. Ayahnya datang, seorang tua yang sudah tua renta, berjalan melangkah membutuhkan bantuan tongkat. Tongkat yang digenggamnya pun bergemetaran ketika digunakan untuk tempat tintih lah daripada langkah-langkahnya. Orang tua ini yang datang ke hadapan Rasulullah yang sudah tua renta. Anaknya melaporkan tentang perbuatannya mengambil harta anaknya tanpa izin daripada anaknya tersebut. Maka Rasulullah bertanya kepada orang tua itu, wahai seorang ayah, apakah benar engkau mengambil harta anakmu tanpa izin darinya? Orang tua ini tidak menjawab iya ataupun tidak. Namun orang tua ini berkata, ya Rasulullah, ialah dia anakku. Ketika aku menikah, aku bahagia luar biasa. Namun ketika aku dikabarkan oleh istriku tentang kehamilan anakku tersebut, kebahagiaan pernikahanku dikalahkan dengan kebahagiaan kabar bahwasanya istriku mengandung anakku tersebut. Ketika hari demi hari yang berlalu dalam kehidupan anakku di dalam rahim ibunya, tidak ada malam-malam hari kecuali hanya aku mengelus perut istriku, bahagianya aku.
daripada kebahagiaan yang Allah berikan kepada aku. Ketika Allah mengizinkan anakku tersebut lahir daripada rahim ibunya, maka aku tidak pernah merasa bahagia ketika status ayah menempel pada pundakku dengan kelahiran anakku tersebut. Maka aku habiskan sisa dari umurku setelah kelahiran anakku tersebut, ya Rasulullah, berangkat pagi pulang sore hari, tiada lain agar anakku bisa makan makanan yang enak. Berangkat pagi pulang sore hari agar anakku bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Aku berangkat pagi pulang sore hari, tiada lain agar anakku bisa menikah, memilih calon istri yang dia inginkan. Namun sekarang apalah daya, aku seorang tua yang telah tua renta. Jangankan untuk berangkat bekerja, melangkahkan kaki aku membutuhkan bantuan tongkat. 3 hari 3 malam ya Rasul, perutku belum menyantap makanan. Aku jumpai makanan dalam meja makannya, maka aku makan makanan tersebut tanpa izinnya ya Rasul. Mendengar curhatan seorang ayah tersebut, dilihat wajah Rasulullah, air mata Rasulullah telah membasahi jenggotnya. Air mata Rasulullah telah membasahi jenggot Rasulullah. Maka Rasulullah menoleh kepada anaknya, lalu Rasulullah mengangkat suara lalu berkata, anta wa maluka li abika. Engkau, hartamu, nyawamu, rohmu milik daripada ayahmu. Ditegur dengan teguran yang keras dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harus menjadi anak-anak yang bagus di dalam berbakti kepada orang tua. Dari kejadian yang semacam itulah makanya disebutkan dari lisan Nabi Muhammad yang lainnya, Rasulullah mengatakan dengan ucapan yang indahnya, man mata wa huwa radin biwalidayh lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah illa darajatan wahidah. Rasul mengatakan, barang siapa seorang anak wafat, barang siapa seorang anak wafat dan dia dalam keadaan diridhoi oleh ayahnya, dia dalam keadaan diridhoi oleh ibunya, maka sorga pasti untuknya. Sorga pasti untuknya. Tidak sampai di situ, dia dengan para nabi-nabi yang lainnya berada satu surga, perbedaan hanyalah 1 derajat di antara mereka. Hingga para ulama yang mensyarahkan hadis ini mengatakan, jironul anbiya, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, merekalah para tetangga-tetangganya para nabi di akhirat. Merekalah para tetangga-tetangganya para rasul di akhirat. Sebaliknya, Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, wa man mata wa huwa agun biwalidah lam yakun bainahu wa bainal iblis finnari illa darajatan wahidah. Rasulullah melanjutkan nasihatnya dengan berkata, dan barang siapa yang wafat sedangkan dia dalam keadaan orang tuanya kepadanya murka, sedangkan dia dalam keadaan orang tuanya kepadanya marah, sedangkan dia orang tuanya kepadanya tidak ridho, maka dia masuk neraka telah pasti, dan menjadikan dia dengan iblis tidak ada perbedaan kecuali hanya 1 derajat. Ulama berkata, merekalah disebutkan jiranus sayatin, merekalah golongan tetangga-tetangga syaitan yang berada nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita telah dicontohkan oleh guru kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Mari kita ambil jalan tersebut. Lihat bagaimana ada seorang pemuda di masa Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ketika melaksanakan ibadah haji, Umar bin Khattab menyaksikan ada anak muda menggendong ibu-ibu tua di pundaknya. Diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika tawaf, di bawah tawaf itu seorang ibu. Ketika sa'i, di bawah sa'i. Bahkan sampai wukuf di Arafah, ibu itu masih digendong oleh seorang anak muda. Sayyidina Umar bin Khattab tidak kuat menahan penasarannya. Diberhentikan itu anak muda. Lalu ditanya itu anak muda, mahil ajuzah, siapa itu? Itu ibu tua itu siapa? Ini yang ditanya tahu betul yang bertanya ini Khalifatul Rasulillah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, innaha Umayyah, ini ibuku wahai Amirul Mukminin. Tidak sampai di situ, ini anak muda karena tahu yang bertanya ini adalah mertua Rasulullah, sekaligus sahabat terbaik Rasulullah, sekaligus murid terbaik Rasulullah, sekaligus daripada pemimpin umat Islam. Maka anak muda ini langsung melanjutkan lagi jawabannya dengan berkata, wahai Amirul Mukminin, ini ibuku. Aku berikan kepadanya rumah yang mewah untuk bernaung dari panasnya matahari dan dinginnya air hujan. Aku berikan kepadanya pakaian yang bagus untuk menutup auratnya.
Aku berikan kepadanya makanan-makanan yang enak untuk menyambung hidupnya. Aku gendong beliau ketika melaksanakan ibadah haji. Aku gendong ketika tawaf. Aku gendong ketika sa'i. Setelah melakukan itu semuanya, anak muda ini berkata, hal qad wafaitu haqqaha? Hal qad wafaitu haqqaha? Apakah aku telah memberikan hak-hak ibuku? Setelah aku berikan segala bentuk keduniawiaan, apakah aku tergolong orang-orang yang telah memberikan hak-hak ibuku? Ditanya semacam itu oleh anak muda, maka keluar urat di antara urat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat suara dari pertanyaan anak muda itu, berkata, wallahi ya Fattah, demi Allah wahai anak muda, mahma fa'alta dzalika lan ta'dilu talgatan wahidatan fi sa'ati wiladatik. Demi Allah wahai anak muda, dari semua yang kau lakukan, kau berikan rumah mewah untuk ibumu, kau berikan makanan-makanan yang enak untuk ibumu, kau berikan daripada pakaian-pakaian yang bagus untuk ibumu, lalu ibadah haji kau gendong. Dari semua yang kau lakukan itu, demi Allah belum bisa menyamai satu tetes darah ketika kau dilahirkan di alam dunia ini. Dari semua yang kita lakukan, belum seimbang dengan satu tetes darah wahai hadirin. Lalu berapa tetesan darah seorang ibu ketika melahirkan anaknya? Lalu berapa tetesan air keringat seorang ibu ketika melahirkan anaknya? Lalu berapa banyak tenaga yang terkuras seorang ibu ketika melahirkan anaknya? Bagaimana kita bisa mengganti akan semua itu? Maka itu wujudkan, belajar, berusaha untuk selalu mengabdi kepada orang tua agar tergolong anak-anak yang barrum biwalidayh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Salah satu di antara seorang wali Allah yang besar adalah Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid, ketika beliau berangkat ibadah haji dan ziarah ke magam Nabi. Ini Habib Hamid duduk paling belakang. Ziarah magam Nabi enggak seperti saat ini. Dahulu ziarah magam Nabi itu seperti kita ziarah Al-Habib Muhammad bin Tahir, langsung berhadapan dengan pusarah beliau, langsung berhadapan dengan magam beliau. Saf terdepan itu para ulama-ulama pembesar di zaman itu. Di samping magam Nabi ada namanya Harisun Nubuwah yang menjaga daripada kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjaga kubur karena banyaknya yang berziarah. Beliau tercapek, terletih dan tertidur. Ketika tertidur datang Nabi Muhammad dalam mimpinya. Rasulullah lalu berkata, aina waladi Hamid bin Umar bin Hamid? Di mana anakku yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Kaget terbangun ini penjaga magam Nabi Muhammad. Beliau faham betul ini isyarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk dari Nabi Muhammad agar seorang yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid agar ke depan memimpin ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya saf depan, mungkin di antara mereka yang berada di saf depan ada yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid, tidak ada. Pindah ke saf kedua, tidak ada. Pindah ke saf ketiga, tidak ada. Maka penjaga magam Nabi ini mengangkat suaranya, man minkum Hamid bin Umar bin Hamid? Siapa di antara kalian ini yang hadir yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Paling belakang seorang anak muda, al-alim, al-adib, dalam riwayat mendekati umurnya 40 tahun, mengangkat tangan, anak Hamid bin Umar bin Hamid, saya Hamid bin Umar bin Hamid. Maka ini penjaga magam Nabi berkata, iftahu tariq, kasih jalan, biarkan dia ke depan memimpin ziarah, permintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, para wali, para imam, para syekh yang hadir pada saat itu terkagum-kagum. Mereka semuanya satu dengan yang lain saling menoleh dan berkata, apa amal ibadah ini seorang Habib sampai langsung Allah berikan karunia tidak tanggung-tanggung, langsung melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mendapatkan derajat yang agung. Maka salah seorang wali Allah berdiri berkata, itu rombongan haji dari mana? Dari Yaman. Yaman dari mana? Dari Hadramut. Hadramut dari kota mana? Dari kota Tarim. Dijumpai rombongan itu, ditanya, apakah kalian kenal yang bernama Habib Hamid bin Umar bin Hamid? Rombongan itu berkata, naam, kami kenal itu Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Lalu dikatakan, apa ibadah Habib Hamid bin Umar bin Hamid sampai Allah berikan derajat yang tinggi, diangkat derajatnya langsung melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya berkata, kalau yang dapat itu derajat Habib Hamid pantas. Yang ditanya menjawab, kalau yang dapat itu magam, kalau yang dapat itu posisi Habib Hamid bin Umar bin Hamid pantas. Kalau selain beliau kami bertanya, tapi kalau Habib Hamid pantas. Maka ditanya, apa kepantasan dari amal ibadah Habib Hamid hingga mendapatkan derajat semacam itu? Maka diceritakan,
Habib Hamid bin Umar bin Hamid, seorang imam Masjid Ba'alawi yang berada di Terim, Hadramut. Ketika masa beliau, setiap malamnya dari habis salat Isya, min ba'dal Isya lamman subuh, dari habis salat Isya sampai mendekati waktu subuh, orang tuanya, ayah dan ibunya yang sudah tua renta, ketika hendak tidur di atas kasur, tiang penyangga kasur ibunya itu salah satu tiangnya telah patah. Salah satu tiangnya telah patah. Maka beliau menggantikan tiang yang patah itu untuk tidur ibu dan ayahnya adalah lutut Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Maka lututnya dijadikan penyanggah tiang tempat tidur ibunya. Dingin beliau kedinginan, panas beliau kepanasan. Tidak sedikit binatang yang menggigit beliau, namun tidak menggerakkan daripada kaki lutut beliau. Beliau lakukan dari habis salat Isya sampai terbit waktu subuh. Itu beliau lakukan tidak kurangnya setiap malam dari demi malamnya, tidak kurang selama 22 tahun lamanya. Adab, akhlak, pengorbanan, perjuangan seorang Habib Hamid bin Umar bin Hamid, maka pantas beliau mendapatkan magam kutbiyah, pantas beliau mendapatkan magam kutub, pemimpin para wali di zamannya karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Itulah mereka, golongan orang-orang yang sesuai daripada jelmaan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkata, ridallah fi ridah walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keriduan Allah itu terletak pada keriduan ayah dan ibu kita, dan murkanya Allah itu terletak kepada murka ayah dan ibu kita. Kalau ayah dan ibu kita ingin kita jadi wali, Allah jadikan kita wali. Kalau ayah dan ibu kita ingin kita masuk surga, Allah akan menghiasi surga untuk kita. Pun sebaliknya, kalau orang tua kita inginkan kita gagal, kita akan gagal. Kalau orang tua kita inginkan kita neraka, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, maka Allah akan mensiapkan sedemikian rupa neraka untuk orang-orang yang diinginkan oleh orang tuanya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin jamaah majlis Nurul Qulub rahimakumullah. Maka pada kesempatan malam hari ini, ambil pelajaran daripada guru kita semuanya, Habib Muhammad bin Mustafa. Bagaimana beliau tak henti-hentinya membuktikan baktinya kepada orang tuanya sebagai bentuk pelajaran beliau, sebagai bentuk pelatihan beliau agar masuk dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan begitulah daripada mata rantai para habaib selalu menghormati ayahnya, ayahnya menghormati kakeknya, kakeknya menghormati buyutnya, dan sampai bersambung kepada Rasulullah. Malaikalah golongan yang masuk daripada firman Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dari garis keturunan bersambung garis keturunan sampai ke Rasulullah. Bakti kepada orang tua mereka tidak akan tinggalkan. Mudah-mudahan Allah berkahi majlis ini, Allah berkahi kita semuanya, Allah angkat segala virus dan mara bahaya, Allah pandang kita dengan pandangan keindahan, Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga dengan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad Allah jaga kesehatan umat Islam, Allah jaga kesehatan umat manusia, Allah jadikan mereka yang belum dekat dengan Allah dekat dengan Allah, Allah jadikan mereka yang belum mencintai Allah jadi golongan orang-orang yang mencintai Allah. Mudah-mudahan Allah makmurkan majlis Nurul Qulub, Allah makmurkan majlis Nurul Qulub, Allah makmurkan majlis Nurul Qulub, makmur dengan ibadah, makmur dengan amal, makmur dengan dakwah, makmur dengan salawat, makmur dengan Al-Quran, makmur dengan segala kebajikan. Majlis daripada majlis salaf, bagiyah minan bagiyah salaf, mudah-mudahan peninggalan daripada peninggalan salaf tersambung melalui majlis Nurul Qulub. Amin ya rabbal alamin wa ya akramul akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.